Kita seringkali mikir ya, kalau keterbatasan fisik itu adalah penghalang terbesar. Tapi gimana kalau sebuah kekurangan justru jadi jalan pintas menuju syurga? Nah, hari ini kita bakal selami kisah seorang pria yang benar-benar melompat menuju takdirnya, membuktikan kalau keyakinan sejati itu nggak kenal batasan sama sekali. Jadi, pertanyaan besarnya adalah ini. Apa iya kelemahan fisik bisa diubah jadi semacam kekuatan spiritual yang luar biasa dahsyat? Kisah Amr bin Al-Jamu ini bukan cuma ngasih jawaban loh, tapi juga menantang pemahaman kita semua tentang apa arti pengorbanan yang sesungguhnya. Oke, untuk bisa paham lompatan imannya yang luar biasa itu, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat dulu dunia seperti apa yang dia tinggalkan. Sebuah dunia yang, percaya atau enggak, pusatnya cuma sebuah patung batu. Jadi, siapa sih Amr bin Al-Jammuh ini? Dia bukan orang sembarangan ya. Dia ini seorang pemimpin yang disegani, kaya raya, dari suku Bani Salamah. Dan seluruh hidupnya, seluruh baktinya, itu terpusat pada satu hal, berhala pribadinya yang dia kasih nama Manat. Coba bayangin, setiap hari patung itu dimandikan pakai parfum paling mahal, dikasih sesajen terbaik. Buat Amr, Manat itu ya pusat alam semestanya. Tapi, di balik tembok rumahnya sendiri, ada sebuah rahasia besar. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Tanpa dia tahu sama sekali, orang-orang yang paling dia sayang, istrinya dan keempat putranya, ternyata sudah menemukan keyakinan baru. Nah, dari sinilah konflik batin yang bakal mengubah segalanya dimulai. Anak-anaknya ini pinter. Mereka nggak mau debat kusir, mereka pilih jalan lain. Semacam keisengan yang cerdas. Jadi gini, setiap malam mereka diam-diam ambil patung Manat itu, terus dibuang ke tempat kotor. Besok paginya, Amr marah besar, dia temuin patungnya terus dibersihin lagi dengan teliti. Siklus ini terjadi terus. Sampai suatu pagi, dia nemuin sesuatu yang benar-benar bikin syok. Patung sesembahannya itu dikalungi bangkai anjing. Nah, disinilah momen pencerahannya tiba. Klik gitu. Sebuah kesadaran yang seolah menamparnya keras. Logikanya kan sederhana banget, tapi kuat. Gimana ceritanya, sesuatu yang begitu lemah, yang bahkan nggak bisa membela diri dari bangkai anjing, kok bisa jadi Tuhan yang Maha Kuasa? Dan saat itu, usianya sudah 60 tahun. Bayangin, 60 tahun. Setelah seumur hidupnya mengabdi pada patung batu itu, satu kesadaran sederhana ini mengubah total arah hidupnya. Amr bin Al-Jamuh akhirnya meninggalkan keyakinan lamanya dan memeluk Islam. Ini bukti nyata kalau pencerahan sejati itu nggak pernah kenal kata terlambat. Nah, dari sini kita masuk ke konflik utama dalam ceritanya. Ini soal pertarungan antara dua hal. Aturan agama yang logis di satu sisi, dan semangat spiritual Amr yang berapi-api di sisi lain. Oke, biar paham dilemanya, kita harus kenal satu istilah kunci dulu, yaitu uzur. Uzur ini simpelnya adalah alasan yang sah dalam Islam yang bisa ngasih kita keringanan dari kewajiban tertentu. Ya karena ada kesulitan. Nah, dalam kasus Amr, kakinya yang pincang parah itu jelas banget uzurnya. Jadi secara aturan, secara hukum, dia itu sama sekali nggak wajib ikut perang. Disinilah letak jantung konfliknya. Jadi ada dua jalan nih. Di satu sisi, ada yang namanya ruksah atau keringanan hukum. Ini jalan yang logis, yang aman. Dan jalan inilah yang dipegang kuat sama anak-anaknya buat melindungi dia. Tapi, di sisi lain, ada azimah. Ini soal tekad yang membara, yang datangnya dari hati Amr sendiri. Ini udah bukan soal logika lagi. Ini soal cinta total yang menuntut pengorbanan paling puncak. Ya jelas dong, anak-anaknya yang sayang sama dia pasti berusaha mencegah. Mereka bilang, ayah, kan ayah punya uzur. Kewajiban ayah sudah gugur, sudah selesai. Mereka pakai logika hukum itu semata-mata buat melindungi ayahnya dari bahaya. Tapi buat Amr, jalan aman itu rasanya nggak cukup. Imannya yang baru ini menuntut sesuatu yang lebih. Dan inilah yang membawa kita ke puncak dari kisahnya, sumpahnya yang luar biasa, dan tekadnya yang udah bulat untuk ikut dalam pertempuran Uhud. Pas anak-anaknya coba halangi dia lagi, Amr cuma nanya satu hal. Kalian mau menghalangi aku masuk surga? Wow, buat dia perang ini bukan lagi kewajiban duniawi. Ini adalah gerbang menuju keabadian. Akhirnya dengan tekad sebulat itu, dia bawa permohonannya langsung ke hadapan Nabi Muhammad. Di depan sang Nabi, Amr udah nggak lagi memohon. Dia mendeklarasikan sumpahnya. Dia bilang, demi Allah, aku akan melompat dengan kakiku yang pincang ini ke dalam surga. Ini bukan permintaan, ini deklarasi jiwa yang mengubah segalanya. Sumpah yang menegaskan kalau kekurangannya itu bukan lagi penghalang, tapi justru jadi kendaraannya menuju takdir.
Semangatnya itu begitu kuat, tekadnya udah kayak baja, sampai-sampai melampaui semua alasan fisik yang ada. Sang nabi pun melihat hatinya, bukan kakinya. Dan akhirnya, beliau memberikan izin yang begitu dia dambakan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian akhir dari hidup Amir dan keajaiban-keajaiban yang terjadi setelahnya. Peristiwa yang mengukuhkan namanya untuk selamanya. Di medan perang Uhud, Amr bertarung dengan semangat luar biasa. Dia benar-benar melompat dengan kakinya yang pincang itu demi meraih mimpinya. Dan ya, dia pun gugur sebagai syahid. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Sang Nabi kemudian bersaksi kalau beliau melihat Amr dalam sebuah penglihatan di surga sedang berjalan dengan gagah dan kakinya lurus, sempurna. Tapi ternyata masih ada satu keajaiban lagi. Dan ini baru terungkap 40 tahun kemudian. 4 dekade. Coba bayangin, itu waktu yang lebih dari cukup bagi alam untuk mengambil kembali jasad manapun, mengubahnya jadi debu kan? Jadi, 40 tahun setelah kematiannya, ada banjir besar di area pemakaman Uhud. Makam-makam para syuhada terpaksa harus dipindahkan. Dan pas giliran makam Ammar yang digali, semua saksi mata di sana terpana. Jasadnya ditemukan utuh, masih segar, seolah-olah dia baru meninggal kemarin. Jasadnya yang gak membusuk itu seolah jadi monumen abadi. Bukti fisik, bukti nyata. Kalau hukum alam sekalipun bisa tunduk pada kekuatan ruh manusia yang luar biasa. Kaki pincangnya bukan lagi simbol kelemahan. Sejak saat itu, ia menjadi simbol kemenangan yang abadi. Kisah Ammar bin Al-Jamuh ini pada akhirnya memaksa kita buat nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya keterbatasan apa sih yang cuma ada di pikiran kita? Batasan-batasan mana yang kita ciptakan sendiri? Dan apa ya yang bisa kita capai kalau saja kita punya tekad baja seperti dia?